Sebenarnya yang nyebabin orang flek itu apa sih, Pak? Iya, jadi banyak sih, banyak faktor ya, multifaktorial. Nah, yang penyebabnya yang membuat dia terpicu tuh sebenarnya radiasi sinar ultraviolet. Nah, tetapi tidak bisa disingkirkan faktor yang lain ya, ada genetik, genetik itu Oke. keturunan, kemudian ada juga masalah hormonal ya, seperti kita ketahui bahwa paling banyak kan flek itu mengenai wanita ya. Melasma ini kadang orang sudah hopeless gitu ya, kalau misalnya eh, kita sudah melakukan proteksi dengan baik, misalnya Oke. dengan sunscreen, kemudian perawatan. Nah, itu kalau kita tidak secara reguler, Ya. rajin, itu bisa muncul lagi gitu. Oh. Ketika kita perawatan dengan tepat, bisa berkurang tuh melasmanya. Nah, Hmm. berkurang, menipis, bahkan hilang kalau yang dekat, tetapi bisa muncul lagi kalau itu tadi kita tidak eh, merawat dengan benar, kemudian tidak melakukan proteksi dengan baik. Hai guys, kali ini kita akan bikin konten tanya dong dok itu bersama Dr. Vanessa dengan topik yang sering terjadi itu pasien-pasien yang di klinik-klinik ya. Mereka biasanya kebanyakan adalah datang dengan kasus melasma. Nah, bagi kalian yang mungkin sedang mengalami melasma, bagaimana cara menguranginya, kemudian bagaimana harus tindakan di klinik kecantikannya, itu nanti Anda ikutin aja ya. Kita akan ngobrol bersama Dr. Vanessa SPDVE, dermatovenerologi yang ada di Bali. Depan. Jadi kalau misalnya Halo. kalau depan praktek, ya kan di kliniknya depan itu di Sadasa. Nah itu kira-kira banyak kasus apa sih depan? Kalau menurut depan? Eh, ya, jadi salam kenal dulu. Saya Dokter Vanessa, dokter dermatovenerologi dan estetika. Jadi kalau bahasa Indonesianya dokter kulit, kelamin, dan estetika. Seperti kebanyakan dokter SPDVE lainnya, kebanyakan kasus ya masalah flek ya kalau di Indonesia, kemudian jerawat, kemudian masalah-masalah estetik, dan tentunya penyakit kelamin. Seperti itu. Kalau yang kulit, ya kebanyakan rata-rata orang Indonesia ya masalahnya flek, jerawat gitu. Seperti itu. Oke, memang benar. Jadi memang flek ini itu paling utama biasanya, benar nggak depan? Sebenarnya yang menyebabin orang flek itu apa sih depan? Iya, jadi banyak sih, banyak faktor ya, multifaktorial. Nah, yang penyebabnya yang membuat dia terpicu tuh sebenarnya radiasi sinar ultraviolet. Nah, tetapi tidak bisa disingkirkan faktor yang lain ya, ada genetik, genetik itu Oke. keturunan, kemudian ada juga masalah hormonal ya, seperti kita ketahui bahwa paling banyak kan flek itu mengenai wanita ya. Nah, wanita itu ada siklus menstruasi, siklus di mana dia hamil, menyusui, itu terjadi perubahan hormon. Nah, paling utama memang sebenarnya itu flek itu penyebabnya adalah paparan radiasi UV. Nah, flek itu sebenarnya saya jelaskan sedikit, Oke. mungkin eh, suatu definisi umum ya, Ya. bercak berwarna kecoklatan atau lebih gelap di area kulit ya. Area kulit bisa di wajah, bisa di tubuh. Nah, kalau spesifik di wajah, flek itu eh, ada yang namanya melasma, ada juga yang namanya mungkin dipicu oleh peradangan ya. Jadi hiperpigmentasi pasca inflamasi atau HPI. Kemudian ada juga eh, tanda-tanda penuaan ya, black spot itu bisa berupa eh, dermatitis atau keratosis seboroid. Nah, itu bisa menyebabkan suatu bercak ya.
Ya. kecoklatan seperti itu. Oke, Nah, oke. itu tadi dok. Oke. Umumnya yang Hmm. Itu karena dari kita orang penyebabnya ya. Asia mempunyai pigmen lebih banyak Hmm. dan juga jumlahnya selain jumlahnya lebih banyak, dia juga eh, bentuknya besar-besar Oke. daripada orang Dari bule lah ya kita bilang ya. Kardashian. Nah, ditambah lagi iklim kita yang penuh dengan Tropis. paparan sinar matahari Iya. gitu ya, tropis, daerah khatulistiwa. Nah, itu sangat-sangat eh, menunjang untuk terjadinya flek ini. Oke. Nah, sebenarnya bisa nggak sih flek ini dihilangkan, dihempaskan gitu? Bisa nggak, Dok Van? Jadi gini, flek itu sebenarnya kalau yang tipenya adalah yang tadi saya sebutkan ya, Ya. eh, melasma. Hmm. Nah, itu sifatnya kronis nih, kambuh-kambuhan. Jadi, Artinya kabel itu eh, bisa berkurang, bisa timbul lagi gitu maksudnya. iya, kemudian ada juga yang bisa hilang total kalau dilakukan perawatan dengan benar. Misalnya Ya. yang karena pasca inflamasi tadi ya, Ya. hiperpigmentasi pasca inflamasi tadi Ya. bisa dihilangkan secara total, Oke. cuma mungkin perlu waktu dan treatment yang sesuai. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya melasma ini, kadang orang sudah hopeless gitu ya. Kalau misalnya eh, kita sudah melakukan proteksi dengan baik, misalnya Oke. dengan sunscreen, kemudian perawatan. Nah, itu kalau kita tidak secara reguler, Ya. rajin, itu bisa muncul lagi gitu. Oh. Misalnya kita angin-anginan nih mau pakai sunscreen gitu, kadang mau pakai, kadang enggak. Padahal itu memang wajib dibutuhkan untuk proteksi dari radiasi Ya. sinar UV ya. Kemudian eh, perawatan. Nah, Hmm. perawatan itu membuat perawatan yang tepat ya. Perawatan yang tepat Perawatan itu maksudnya di membuat perawatan kulit di kita klinik atau perawatan di sehat rumah? di rumah maupun di klinik ya. Jadi Oke. perawatan yang tepat itu membuat kulit kita sehat, Ya. barrier kita sehat sehingga kerusakan dari sinar UV itu bisa diminimalisir. Makanya Hmm. ketika kita perawatan dengan tepat bisa berkurang tuh melasmanya. Nah, Hmm. berkurang, menipis, bahkan hilang kalau yang dekat, tetapi bisa muncul lagi kalau itu tadi kita tidak eh, merawat dengan benar, kemudian tidak melakukan proteksi dengan baik. Oke, kalau Gitu. tindakan-tindakan seperti laser itu apa benar bisa menghilangkan melasma, Dok Van? Ada beberapa laser yang memang bisa mengurangi ya, mengurangi keparahan Bukan dari menghilangkan, melasma. bukan menghilangkan ya. Nah, kalau menghilangkan ini tergantung tipenya nih. Oh, oke. Kalau misalnya melasmanya itu, kita bicara melasma ya, ini berarti ya. Melasma itu dangkal, pigmennya di epidermis ya. Hmm? Nah, itu bisa terbuang nih seiring pergantian reguler dari kulit. Ya, ya. Nah, ditambah dengan treatment yang tepat, misalnya laser itu tadi, laser-laser seperti K-switch ya, K-switch NDX Itu seperti bisa ya. itu. Nah, ya, tetapi itu tadi karena sudah ada bakat ya. Ini kita bicara melasma ya. Ya, oke. Sometimes kita kelupaan pakai sunscreen, akumulasi lagi tuh Ya, sinar UV itu bisa memicu lagi. ya. Nah, kemudian perawatan yang tidak tepat, misalnya krim malam dipakainya sampai pagi, kita nggak cuci muka, langsung aktivitas masak. Nah, masak itu juga salah satu yang Hmm. memicu radiasi ya. Ya. Radiasi tersebut merusak kulit, akhirnya akumulasi muncul lagi nih melasmanya seperti itu. Hmm. Tetapi kalau misalnya kondisi seperti yang lain gitu, misalnya hiperpigmentasi pasca inflamasi, kita bisa hilangkan secara permanen Oke. kalau dilakukan perawatan dengan tepat itu tadi, Ya, mau ya. laser atau misalnya penggunaan perawatan kulit di rumah gitu, Hmm. misalnya skincare yang tepat seperti itu. Yang penting
sesuai dengan rekomendasi dari dokter yang berkompeten seperti Hmm. itu. Kalau misalnya sekarang ini kan juga banyak tuh Pak, selain laser gitu ya, perawatan di klinik kan ada juga skin booster itu, terus kemudian ada peeling. Itu menurut Dofan gimana untuk melasma ini ya? Itu apakah Iya, bisa menghilangkan atau mengurangi, Dofan? ya seperti kita tahu tadi bahwa melasma itu multifaktorial ya, jadi memang untuk treatmentnya sendiri Multi treatment. modalitas, Ya. multi treatment, multimodalitas. Jadi Hmm. pada intinya semua treatment-treatment itu akan membuat kulit kita sehat. Oke. Barrier kulit yang sehat akan eh, mempermudah untuk penyembuhan atau mengurangi melasma itu sendiri Ya. gitu. Karena misalnya dengan skin booster ya, Ya. itu kita bicara skin booster itu intinya itu Ya. sebagai penutrisi kulit. Selain itu Oke. ditambah lagi misalnya untuk plasma ditambahkan zat-zat whitening agent seperti glutathione atau Ya. tranexamic acid. Nah, itu Hmm. bisa mengurangi tampilan melasma itu sendiri. Hmm. Nah, sehingga mau laser atau skin booster, bahkan chemical peeling, jika dilakukan dengan tepat, itu memang bisa mengurangi melasma. Oke. Jadi modalitas treatment yang kita lakukan semakin bervariasi dan membuat kondisi kulit kita menjadi lebih sehat dan lebih baik, otomatis melasmanya itu juga akan berkurang, membaik gitu. Oke. Baik. Dofan pernah ini nggak apa namanya dengar siapa namanya itu Tia, namanya Van siapa? Tia ya? Ya. Onkonosis siapa? Nurtia. Nurtia. Okronosis. Ya, Nurtia yang kapan hari viral tuh beberapa minggu yang lalu. Pernah dengar nggak, Dofan? Artinya Nah, ya, itu hati-hati ya. ya itu gimana Mm-mm. sebenarnya? Kalau onkonosis itu apa bedanya dengan melasma, Dofan? Ya, jadi okronosis itu sampai saat ini itu masih menjadi challenge ya buat kita karena eh, si kulitnya sudah rusak akibat penggunaan bahan-bahan skincare yang berbahaya. Contohnya seperti merkuri. Kemudian yang kedua, hidroquinon yang digunakan lebih dari 6 bulan. Misalnya hidroquinon 4% lebih atau lebih yang digunakan lebih dari 6 bulan. Nah, itu bisa menyebabkan si kulit justru rusak. Otomatis eh, si sel kulit itu tidak bisa produksi pigmen secara normal. Nah, Oke. itu menyebabkan terjadinya okronosis yang membuat keadaan melasma fleknya semakin parah. Hmm. Nah, treatment saat ini atau perawatan saat ini kita bisa kombinasikan, tetapi untuk resultnya mungkin belum terlalu memuaskan. Jadi saran dari kami dermatologis memang sebaiknya mencegah ya daripada sudah terjadi okronosis. Oke. Nah, mencegah itu tadi dengan perawatan melasma atau perawatan flek yang benar. Oke. Berarti artinya gini, kalau misalnya ada orang gitu ya, yang dia ini sebenarnya nggak ada fleknya, cuman dia pinginnya lebih whitening gitu. Terus kemudian dia pakai bahan-bahan whitening agent yang nggak boleh, atau misalnya hidroquinon yang waktunya lebih dari 6 bulan, misalnya udah bertahun-tahun, itu menurut dokter bagaimana? Ya, tetap saja hidroquinon dalam kasus apapun itu sebaiknya digunakan maksimal lebih dari 6 bulan. Ya, akibatnya apa? Kalau misalnya itu kan suatu pengobatan ya, obat jika digunakan terus-menerus tidak sesuai dengan indikasi akan menyebabkan efek samping. Ya, Ya, salah satu efek sampingnya itu terjadi onkonosis. itu tadi ya, okronosis atau kerusakan Hmm. pigmen. Nah, Ya. kalau udah terjadi onkonosis, seperti yang berita viral itu si Nurtia itu, menurut Dofan, apa yang harus dia lakukan, Dofan? Yang pertama memang, pertama kita harus memperbaiki barrier kulitnya. Jadi treatment apapun yang memperbaiki Nah, skin balik kulit. barriernya Seperti apa? Treatment sebagai apa, Dofan? basic
apa aja, misalnya yang di rumah, misalnya dengan skincare yang tepat, ya, misalnya dengan eh, kita memberikan pertama kan basic skincare itu adalah membersihkan, moisturizer, kemudian proteksi dengan UV. Nah, itu yang perlu kita eh, berikan pertama. Kemudian treatment lanjutan, misalnya untuk di klinik itu kita bisa lakukan sesuai dengan standar. Misalnya bisa saja kita lakukan dengan laser-laser untuk pembuluh darah, atau misalnya laser-laser untuk eh, apa namanya, pigmen seperti itu. Nah, itu bisa saja. Atau skin booster. Pada intinya semua treatment yang membuat eh, barrier kita itu sehat dan pigmen kita itu eh, berkurang pada daerah okronosisnya. Meskipun itu tidak mudah ya, gitu. Jadi perlu waktu dan komitmen tinggi dari pasien Iya, iya. untuk penyembuhan okronosis, dan itu sampai saat ini sih okronosis masih menjadi PR ya, masih menjadi challenge tersendiri di bidang kita. Itu Tapi dokter, jadi pernah nggak ada ngalami pasien okronosis kayak gitu? banyak ya. Mungkin Ya. dulu Banyak ya? edukasi belum, Oh, ternyata iya, banyak ya harusnya ya? belum terlalu Banyak baik juga ya? dari media sosial, masih Hmm. belum gitu ya. Jadi mereka sering memakai krim yang kurang diawasi ya, mungkin eh, tidak terawasi dengan baik pemakaian krim hidroquinonnya, jadi jadi lebih lama gitu. Kemudian em, ada pemakaian krim-krim yang abal-abal istilahnya ya, Ya. misalnya mengandung merkuri seperti itu, yang tanpa rekomendasi ke dokter. Nah, itu juga kurang pengawasan gitu. Nah, Hmm. mungkin sekarang sudah lebih baik, jadi kita lebih banyak bisa memberikan edukasi gitu, misalnya dengan Hmm. salah satunya ya ini channel YouTube ini. Oke. Iya. Ya emang itu suatu PR ya teman, karena orang Mm-mm. berpikiran itu, oh cantik itu putih, tapi mereka lupa kalau misalnya harusnya lebih sehat dulu daripada putihnya didulukan. Benar nggak teman? Ya, jadi memang sehat itu otomatis membuat kulit kita lebih cerah ya, tapi cerah dalam kondisi yang wajar karena bisa misalnya memicu kolagen secara normal, serat elastin. Nah, itu kan memang memancarkan warna alami kulitnya. Nah, Oke. untuk genetik ya kita nggak bisa utak-atik. Memang Hmm. kita kulit orang Asia pasti berwarna seperti Hmm. itu, putih ya. Putih memang tidak bisa yang seperti albino gitu. Hmm. Nah, karena mereka memang sudah sesuai dengan fungsinya ya. Kita hidup di daerah tropis, iklim tropis, kemudian banyak paparan sinar UV. Hmm. Jadi eh, pigmen melanin itu melindungi dari itu tadi, Hmm. radiasi. Tapi by the Nah, way kalau teman, dihilangkan Hah? ya sangat berbahaya tentunya ya, dan Hmm. eh, kulit kulit cerah alami itu yang lebih baik daripada memang Betul. eh, cerah sampai menghilangkan pigmennya, membuat si kulit itu jadi sensitif terhadap sinar Ya. matahari, Oh. sehingga memicu permasalahan-permasalahan kulit ini seperti flek, melasma, kronosis ya, Hmm. seperti itu. Jadi kan misalnya merkuri ya, merkuri itu kan logam berat ya. Jadi logam berat yang bisa merusak Hmm. merusak si sel-sel kulit penghasil pigmen itu. Memang efek whiteningnya sangat cepat, tetapi dengan kerusakan itu malah memicu eh, paparan radiasi sinar UV, atau bahkan eh, Hmm. sinar yang bisa sangat sensitif terhadap kulit. Itu Oh. lebih jauhnya malah bisa menyebabkan kanker. Hmm. Karena Jadi dia hati-hati. termasuk logam berat itu maksudnya Topan ya? Ya, jadi memang lebih baik kita memberikan edukasi ini untuk mencegah ya, untuk memberikan edukasi bahwa pencegahan lebih baik ya daripada Hmm. kita nanti sudah kadung terkena, Hmm. pengobatannya jadi susah, rumit.
Hmm. Itu kulit cerah itu bisa kita dapatkan sesuai dengan genetik kita ya, Hmm. genetik kita, asalkan kita perawatan yang benar gitu. Hmm. Oke, oke. Area kulit tubuh kita yang paling cerah itu biasanya di daerah lengan bagian dalam Hmm. itu. Nah, itu Oke. kita bisa mencapai seperti itu maksimal. Kalau lebih putih dari itu ya patut diwaspadai, bisa terjadi Hmm. hal-hal yang mungkin membahayakan diri kita nanti gitu. Hmm. Tapi penggunaan hidroquinone sendiri, Dok, itu untuk Mm-mm. wajah yang apa ya, nggak ada fleknya atau nggak ada melasmanya, itu sebenarnya boleh nggak sih, Dok? Diperbolehkan misalnya hidroquinone 2% memang kita pakai untuk supaya kulitnya lebih glowing gitu ya. Tapi itu tadi tetap ada batasan waktunya ya, Oke. maksimal 6 bulan. Berarti maksudnya masih setelah 6 bulan itu langsung nggak usah pakai hidroquinone, tapi pakai yang lain atau bagaimana, Dok, cara pakainya? Boleh, misalnya kita tapering off ya. Kita Artinya? tapering off dengan menjarangkan atau kita bisa langsung mengganti dengan whitening agent yang selain hidroquinone gitu. Merkuri Menjarangkan gitu, Dok. misalnya nggak boleh, Oh, nggak merkuri kan boleh. emang udah dilarang. Oke, oke. Tidak banyak contohnya ya, dari sejarahnya aja sudah kita tahu tuh dulu tuh. Hmm. Sampai yang menemukan merkuri, Freddie Mercury itu meninggal kan. Jadi hati-hati ya, paparan merkuri itu sangat berbahaya ya. Berarti kalau selain nanti misalnya setelah 6 bulan, ini ada yang misalnya ada orang yang nonton nih, dia pakai apa namanya green whitening agent si hidroquinone. Mm-mm. Nah, lewat dari 6 bulan, dia pakai kira-kira yang harus ada kandungan apa nih, Dok? Whitening agent yang lain sekarang banyak yang bagus, apalagi dengan teknologi farmasi yang bagus ya, misalnya Ya, tranexamic acid, oke. glutathione, seperti itu. Hmm. Mereka kadang membuat dengan nanopartikel, sehingga Hmm. dengan persentase yang kecil, itu terserap bagus, dan efeknya juga memuaskan. Itu sudah Oke. banyak sih di pasaran ya, Hmm. gitu. By the way, anyway, Dok kan tinggal di Bali, tapi Hmm. kok kelihatan kulitnya bagus, cantik, putih gitu. Apa sih rahasianya, Dok? Filter ya? Enggak ya? Enggak, Ini nggak ini pakai enggak filter filter. kok. Asli guys, ini asli guys, bukanya guys. Makanya kenapa ini Enggak sih. resepnya apa nih yang Dofan ini? Yang penting itu tadi. Apa setiap hari diamplas Perawatan yang gitu Dofan? tepat, baik di rumah sama di klinik ya. Gimana Enggak Dofan? juga sih. Kalau basic skincare tetap itu tadi ya. Oke. Basic skincare tetap kita membersihkan dengan benar, kemudian moisturizer, kemudian proteksi. Ya, proteksi yang jelas kalau di Bali ini kan Ya. sangat berlimpah ruah ya Hmm. sinar UV-nya. Saya memang pakai sunscreen atau sunblock yang bagus seperti itu, minimal SPF 50. Kemudian ingat kalau untuk mencegah flek atau aging proses ya, aging proses itu salah satunya selain kerutan dan eh, kulit kering dan lain-lain, itu juga ada namanya black spot karena aging proses. Nah, itu kita harus melihat PA-nya. PA plus, kadang kan di sunscreen atau sunblock itu ada tulisan PA plus, itu minimal 4. Jadi PA plus 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 plus, nah itu 4 kali minimal. Oh, Ya, bukan film kalau plus untuk plus di gitu, bukan? Indonesia. Bukan film plus plus Dok? Hah? Bukan film. Apa? Oh gitu. PA plusnya 4 kali. Oke. Itu yang menarik. Jadi itu yang penting Hmm. kalau untuk mencegah melasma ya. Hmm. Selain SPF-nya 50 supaya nanti pengulangannya agak lebih lama karena Ya. di daerah tropis ini kan juga panas ya. Jadi kadang-kadang keringat gitu. Nah, kalau sudah keringatan ya cepat di replay itu sunscreennya. Nah, Sebelumnya kita ya. cuci wajah dulu atau dibersihkan dulu Hmm. mukanya baru pakai. Nah, seperti itu sih yang untuk dari Nah, perawatan di sehari-hari oke, Dofan, tadi itu. sebenarnya bedanya SPF antara ada SPF 25, 30, 45, 50 itu sebenarnya yang apa ya? Apa sih bedanya, Dofan? Yang Mm-mm. orang misalnya, oh Itu kenapa di Bali dalam SPF 50, tapi kalau misalnya orang ke kantor SPF 30 aja cukup. Sebenarnya yang dilihat itu dari segi mananya, Dofan? itu sebenarnya untuk pengulangan waktu kita pemakaian sunscreen karena semakin tinggi Hmm, SPF-nya itu ya. berarti pengulangannya akan eh, menjadi semakin lama, bisa 4 atau 5 jam kalau SPF-nya 50, kalau 30 dia mungkin setiap
3 jam gitu Ulangi lagi gitu setiap 2 jam. maksudnya Nah, Dofan ya. seperti itu ya. Iya, itu berhubungan dengan waktu bekerjanya ya si Nah, sunscreen kalau atau misalnya sunblock gitu. lebih dari 5 jam, misalnya SPF 50, apakah SPF-nya berkurang? Atau protecting untuk UV-nya itu berkurang, Dofan? Iya, benar gitu. Jadi Hmm. nanti memang harus di reapply lagi, harus dipakai. Heeh. Oh, iya, 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 iya. Berarti harus Mm-mm. dipakai lagi ya. Sekarang banyak sih teknologi sunscreen yang praktis, yang mungkin Oke, tidak terlalu banyak yang melindungi dari tipikal eh, physical sunscreen, oke. sunblock ya, atau yang chemical. Misalnya sunscreen yang spray ya, sunscreen yang spray. Nah, itu sangat praktis bila tidak memungkinkan untuk oles-oles Di-apply lah lagi. istilahnya Nah, seperti itu. Kita bisa spray tinggal disemprot seperti itu. Nah, itu memudahkan kita untuk replay ya, soalnya kan gitu. kadang-kadang orang udah kerja kan udah make upan full. Diolesin Mm-mm. lagi, takutnya kan hilang juga ini make upnya depannya. Iya, memang harus diulang lagi make upnya. Tapi Makanya sekarang spray. yang terbaru itu mungkin bisa alternatifnya menggunakan itu tadi yang bentuk spray. Hmm. Jadi tinggal semprot gitu ya. Eh, ada yang bentuknya seperti partikel yang sangat kecil, jadi tidak membuat luntur make upnya gitu. Oh, oke, oke. Iya. Ya, 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 ya. Mm-mm. Oke, Jadi Dovan. nanti Hmm. Gimana? Silakan, Dovan. dibersihkannya sekalian pas 1 jam sebelum tidur. Tapi memang harus double cleansing ya. Jadi double Oh, cleansing itu artinya kita memakai susu pembersih lalu dengan sabun wajah oke. gitu. Nah, satu lagi mau saya tanya. Tadi kan tentang Mm-mm. SPF. Nah, kalau PA itu sebenarnya bedanya apa? +3, +4, sama plus-plus itu bedanya apa, Dovan? Itu untuk proteksi dari aging prosesnya ya. Jadi Masih. semakin tinggi, semakin kuat Oh, ya. tapi paling maksimal Sehingga PA-nya di berapa plus? PA-nya maksimal sih bisa sampai 5 atau 6. Tapi yang di pasarannya, produk-produk pasaran di Indonesia itu rata-rata yang PA-nya itu plusnya itu 3, 4 gitu ya, 5. Nah, itu kita di Indonesia secara umum pakai yang minimal plusnya 4 gitu. Hmm, Heeh. untuk mengurangi aging prosesnya ya, yang seperti Iya, itu. termasuk si Hmm, yang ada seperti itu. plasma atau Hmm. si apa namanya flagnya ini ya. Hmm. Jadi memang yang berpengaruh kalau flag itu justru dilihat dari itu tadi PA Oh, plusnya ya. oke, 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 oke. Heeh. Ya, ya, ya. Kalau Tapi, waktu hmm. replaynya itu tadi yang SPF sun protecting faktornya. Oh, oke, oke, oke. Jadi dia cuma bisa melindungi dalam kurun waktu sekian. Kalau enggak dia menurun, Hmm. berkurang atau bahkan hilang, makanya harus di replay itu yang SPF ya, sun protecting Ya. factor. Hmm. Oke, Dofan, kalau misalnya teman-teman ingin konsultasi langsung ketemu Dokvan, itu Mm-mm. berarti harus kemana nih? Ingin ketemu si dokter cantik, dokter Vanessa yang kemana nih? Sekarang saya sedang praktek di Sadasa, jadi di Jalan WR Supratman nomor 34, Denpasar Timur, Bali. Jadi Ya. di Bali, kemudian saya juga ada di Niluk Klinik di Bali juga, di daerah Kuta, sama di Rejuvenik Klinik itu di daerah Canggu di Bali juga. Hmm. Tapi itu yang paling sering di mana? Orang mau kalau misalnya mau konsul ketemu depan ke Di Sadasa, Sadasa sih. Sadasa ya. Itu Saya hampir full setiap time hari di di sana. Sadasa ya. Heeh. Hmm. Hampir setiap hari Hmm. tuh di sana. Oke, guys. Jadi kalau mungkin sampai sini aja, Dovan. eh, Oke. apa namanya ngomong-ngobrol-ngobrol kita tanya dong dok ya kan ini saya punya anu baru nih kategori baru nih Dovan namanya tanya dong dok gitu jadi Oke. selain Dovan nanti ada teman yang apa Objin ada teman yang bidang plastik juga nanti Mm-mm. ngobrol-ngobrol di sini nah nanti berikutnya kita topik apa nih Dovan enaknya tentang apa menurut Dovan yang lagi ngehits Yang tentang lagi happening ya. DVDA. Yang lagi happening itu sekarang eh kalau misalnya ya kalau lagi happening tapi jarang kasusnya sih. Nggak apa-apa yang akan ngehits. Hmm,
Bisa bisa. tentang Ini yang treatment gitu nggak ya? boleh nggak apa-apa, Dovan? Boleh. Tentang treatment, Boleh. tentang treatment ya. Itu apa nih, Dovan? Mungkin apa kolagen stimulator. Oke, kolagen simulator ya. Nah, itu Mm-mm. topik yang asik itu. Oke. Mm-mm. Jadi ini apa untuk pengisian kolagennya orang yang kurang-kurang, yang sepuh-sepuh nih, ya kan? Atau yang agingnya sudah kecepatan. Sebenarnya ya kita perlu juga sih di usia 30 itu sudah perlu itu. Oh, Istilahnya jangan-jangan kita Dovon udah perlu kolagen pupuk. stimulator. Kenapa? Jangan-jangan Dovon udah kolagen stimulator juga nih. Belum, Oh. nggak ada yang ngerjain. Pengennya sih, cuma kok nggak bisa ya masukin kano sendiri. Iya, kalau yang saya pakai itu belum pakai kano kan. Iya, Gitu. iya, iya, betul. Hmm. Kalau skin booster masih bisa lah, Hmm. masih injeksi manual atau Tapi skin pakai booster kan juga bisa mengurangi melasma, mesegan. Dovon, ya? Benar ya? Kenapa? Skin booster bisa mengurangi melasma juga kan? Iya, karena kan beberapa skin booster itu mengandung wetting agent. Ya. Nah, itu tadi ada glutationnya, ada asam tranexamat, Hmm. kemudian vitamin C, dan Hmm. kandungan yang lain itu memang mereka itu nutrisi. Jadi otomatis skin barrier baik, Hmm. mereka memicu kolagen dan serat elastin, Hmm. sehingga warna kulit kan jadi lebih cerah memang. Jadi Ya. sesuai dengan eh, tampilan alami kolagen sama serat elastinnya. Oke. Iya, iya. Tuh. Oke, Dovan, mungkin sekian aja. Nanti kita ngobrol Mm-mm. berikutnya topiknya kolagen simulator. Tapi bagi kalian guys yang Mm-mm. mau ada yang mau tanyakan, ya di bersama Dokter Vanessa ini, Dovan ini, Anda bisa tulis di kolom komentar. Nanti pada saat apa namanya kita bikin konten lagi berikutnya, nanti kita bahas Dovan ya pertanyaan-pertanyaan mereka ya, sekilas ya, Oke. gitu ya. Mm. Oke, tapi Ya, kalau ya. misalnya mau tanya langsung, ketemu langsung dengan dokter cantik, langsung ke Sadasa. Biar Pratman nomor 34, betul ya? Oke, sip. Oke, benar sekali. Oke guys, begitu aja. Bapak, terima kasih banyak. Oke. Sampai ketemu lagi, Terima Bapak. kasih. Hmm, Ya, selamat atur sore, nuhun. Sore. Bapak.